Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya ingin menunjukkan cara tahapan pembuatan kalender pendidikan ya, khususnya untuk tahun 2020 ini. Seperti biasa, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun biasanya membuat desain kalender pendidikan, yang mana desain kalender pendidikan itu sudah disepakati dan diputuskan jadwal-jadwalnya pertama kali melalui rapat Dinas Pendidikan, rapat rakor ya, rapat koordinasi Dinas Pendidikan. Jadi kalau kita lihat dari hasil rakor itu, kita dapat melihat ya, ini dapat kita lihat hasil rakor Dinas Pendidikan yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 23 sekitar bulan Maret ini pelaksanaan rakor. Maka diputuskanlah beberapa item tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan libur, pelaksanaan ujian dan lain sebagainya. Nah, ini disepakati dalam rapat koordinasi berupa draft-draft saja ya, berupa draft-draft saja. Lalu tentu setelah selesai daripada draft-draft ini, selanjutnya ini harus disusun dalam draft kalender ya, draft kalender. Di samping yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi, juga ada edaran yang sudah disampaikan kepada sekolah-sekolah tentang ini ya, edaran dari Kepala Dinas tentang kalender pendidikan 2020-2021. Edaran ini merupakan pengembangan ya dari hasil rapat koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang sampai saat ini masih terjadi. Sehingga dari draft-draft inilah akhirnya kami menyusun ya. Jadi ini dibuat dengan Microsoft Excel. Jadi dapat kita bayangkan ini penyusunannya manual. Tanggal-tanggal ini kalau kita cari di internet memang ada, tapi kebetulan di internet itu posisi harinya itu berada di bagian atas. Sehingga saya harus membuat ini begini ya, dengan rumus supaya ketika kita ketik angkanya itu di sini misalnya, dia otomatis akan berubah otomatis. Jadi rumus yang kita pasang di dalam perhitungan ini akan otomatis merubah tanggal ataupun jadwal-jadwal tanggal setiap tahun. Format ini memang sudah ada, tapi kita harus menyesuaikan tahun sesuai dengan tahun yang berlaku saat ini. Kebetulan biasanya ini juga diedarkan ya melalui grup-grup sekolah draft ini. Tetapi alangkah baiknya memang kami diminta untuk menyusun kalender pendidikan dalam bentuk desain. Nah, ini adalah desain jadi yang sebentar lagi akan kita coba share hasilnya. Ini sudah kami susun di dalam aplikasi CorelDRAW. Nah, sebentar lagi kita akan coba lihat bagaimana proses mendesain ini. Ini adalah di antara file-file yang dibutuhkan untuk mendesain ya. Kita perlu background biru untuk digunakan sebagai ini ya, sebagai latar belakang. Kemudian kita perlu background ini untuk latar belakang di kalender. Juga ini gambar Pak Gub. Kemudian ini logo Facebooknya, logo provinsi, logo Tutpuri, logo website. Kemudian ini ornamen yang ini kita dapatkan di internet, kita browsing. Nah, ini foto Basikda. Dan ini harus diproses dulu dengan cara di crop ya. Baik, kita coba langsung mulai. Pertama kali di lembar kerja CorelDRAW ini saya akan buat area pembuatan kalendernya sebesar ini, lebih kurang. Kemudian ini saya bagi lebih kurang segini untuk bagian atas ya. Kita konsentrasi dulu di bagian atas ini. Kemudian ini saya ambil dari backgroundnya ini ya, background birunya ini, masukkan ke sini. Selanjutnya kita ambil dari ornamen ini kita pasangkan di bagian atas. Karena ini besar ya, kita kecilkan saja, tapi sebelumnya saya potong dulu, tidak menggunakan Photoshop. Ini cukup menggunakan CorelDRAW saja. Kita pilih Shape Tool, bagian ujung gambar ini kita tarik ke atas saja sehingga dia terpotong seperti ini. Nah, ini karena dia besar kita kecilkan, nanti kita copy ya. Kita copy menjadi 3 atau 4. Ini balikkan saja ke sini.
tekan Ctrl biar lurus, di copy di keyboard, copy di CorelDRAW dengan cara klik kanan mouse ya, klik kanan mouse. Lalu kalau sudah, ini kita bisa Ctrl R untuk merepeat hasil pengkopian. Saya Ctrl R lagi, sekali lagi. Yang lebih ini kita tarik lagi biar dikecilkan menjadi pas di sini. Nah ini kalau kita ingin ornamen yang atas menjadi ke bawah, ini kita grup dulu ya. Kita grup dulu. Kita grup menjadi satu di sini. Kemudian kita balikkan ke bawah menggunakan flip ini, flip mirror button ini menjadi ke bawah. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit shadow di sini. Pilih di bagian ini ada shadow. Ini ada shadow ya. Kita klik di sini, tarik saja ke bawah. Ya, ada bayangan. Oke, selanjutnya saya akan masukkan logo provinsi ya. Logo provinsi ini kalau kita ambil dari internet, ini dalam kondisi ada bingkai ya, bingkai di luar ini. Tapi karena dia tidak, ini bingkai putih ini, karena di bagian ini adalah bagian yang backgroundnya putih, maka tidak nampak. Tapi bagian yang biru, nih kalau kita ambil di sini, taruh di sini, ini akan nampak ya. Ini tentu caranya saya harus cropping dulu di Photoshop ya, Photoshop. Ya, kita harus buka Photoshop ini, Photoshop seperti ini. Kita pilih menu Pick Tool ini ya, kita pilih menu Magic Wand, kita klik di bagian putih. Ini kalau putih lebih mudah ya untuk menghapusnya. Kita pilih seperti ini. Kemudian tanda gembok kunci ini kita double klik dulu biar dia terbuka, dan baru kita delete sehingga dia menjadi transparan. Lalu ini baru kita copy ulang menjadi format PNG ya, PNG. Kemudian kita save. Nah ini baru kita import kembali logo yang bagian PNG-nya ini, PNG-nya. Nih. Jadi ini kita hapus, kita pasangkan yang ini. Jadi demikian, bahwa logo-logo yang kita ambil dari internet harus kita edit terlebih dahulu. Demikian juga dengan foto-foto para pejabat ya, foto para pejabat ini seperti Pak Gubernur ini kan aslinya putih, nih ada putihnya nih. Tapi ini pun sudah kita, kalau backgroundnya putih ini gampang ya, kita lebih mudah kita mengeditnya di Photoshop. Nah ini cukup dipilih saja seperti ini, kita double klik, kita delete, kemudian kita save ulang, kemudian kita import kembali ya, ini ya. Kemudian demikian juga foto yang lainnya. Ini saya cepatkan saja ya. Nah ini kalau sudah jadi, ini kita taruh di depan ya, foto sekda kita taruh di depan, klik kanan, kita pilih order to front. Nah ini taruhkan ke depan. Kemudian kita perlu memberi ornamen untuk nama ya, di sini untuk nama. Oke, sebelumnya saya ketinggalan satu objek. Kita import dulu gambar tugu ya, ini tugu nih. Nah ini kita masukkan ke sini. Nah ini kondisinya terbalik ya, kondisinya terbalik. Kita balik begini, kemudian kita ambil menu transparansi, lalu kita pilih begini sehingga dia transparan jadinya. Dan ini kita kirim ke belakang. Ini juga ke belakang ya, lebih ke belakang lagi sehingga menjadi nampak. Nah ini akhirnya logo nampak nih, putih nih. Ini logo nampak putih, logo provinsi. Kita edit lagi. Nah begini, kemudian oke, ini kita nampak ini terbalik ya, terbalik ini tanda ininya terbalik. Saya harus gambar ulang ini kita gambar ulang, kita buat pakai pen tool ini ke sini. Nah ini kita kasih warna kuning dulu, lalu kita buat ini melengkung. Kemudian ini bisa kita tarik ke atas, ini juga kita tarik ke atas.
Kita lengkungkan dulu, klik kanan di curve dulu, lalu kita pilih. Nah, ini kira-kira warnanya warna ungu ya, warna ungu, ungunya yang ini. Teks di tag ke sini. Ya, ini kita turunkan ke bawah. Pisahkan ini rank break. Dan ini saya taruhkan ke dalam. Ini hanya untuk mengakali ini ya, mengakali tulisan yang provinsinya tadi kan terbalik ini. Kasih warna putih, kemudian ini saya kasih lagi warna ini ya tadi. Nah, dan garisnya kita hilangkan, agak kabur ya. Nah, ini kemudian kita kirim objeknya ke belakang sehingga ini di depan. Nah, sehingga nampak pas ya, walaupun dibalik ini tetap nampak seakan-akan pas. Nah, ini kita atur warnanya sebagaimana warna yang ada di sini ya. Ini putih, kuning, dan hitam ya, kita atur. Nah, ini warna putih. Kita kasih less ya, kasih less. Buka menu outline fill-nya, pilih pena, kasih 2, kemudian behind fill-nya diaktifkan. Nah, kemudian ini warnanya kuning. Juga pakai 4 ya, ini behind fill-nya diaktifkan. Pelang nama ini kita buat dengan warna kuning. Ini kita blok seperti ini. Kemudian di bagian sudut yang ini kita lengkung ya. Caranya pertama kita convert dulu menjadi kurva. Kemudian menggunakan shape tool, pilih di sini, double klik di sini, yang ini kita delete, lalu ini kita lengkungkan seperti ini. Nah, sehingga ini kita bisa kasih warna kuning. Kemudian kita ratakan pas sini ya. Nah, ini kita ketik nama. Kemudian selanjutnya untuk bagian bawah, ini juga kita ambil, ini boleh kita ambil dari sini. Saya akan membuat bentuk daripada kalendernya. Ini Juli bulan ya, bulan Juli ini kan sama di bentuknya. Saya ambil dari lengkungan yang tadi, cuma agak kecil. Nah, cuma dalam warna kita akan atur ya. Ini kan begini nih, ini bentuknya begini. Kemudian ini sudutnya kita lengkungkan dengan warna hijau dan sebagainya, dikasih tebal garisnya 2. Nah, ini untuk nama bulan. Nah, ini untuk nama bulannya. Ini juga warna biru gradasi ya, pilih di menu gradient di sini. Nah, kemudian ini kita atur 90 ya, 90 supaya dia tumbang begini. Tapi kita atur warnanya custom ya, ini biru. Kemudian di sininya kita tambah warna putihnya, dan di sini biru lagi, sehingga ada warna cahaya di sini. Nah, menjadi sebelah sini ya, saya minus ya, minus 90. Nah, ini jadi dia berada di atas. Kemudian sudut bagian yang sebelah sini tidak melengkung seperti ini. Nih, ini kita convert kurva, kemudian ini tinggal kita tarik ke sini, dan ini diluruskan ya, line, buat kita bentuk luruskan. Nah, jadi yang melengkung hanya yang bagian ini. Nah, ini selanjutnya saya akan mengcopy bagian tanggal yang ada dari Excel.
Caranya ini saya blok saja yang ini. Saya copy seperti biasa. Kemudian di sini saya edit, paste spesial, pilih yang picture meta file. Nah, picture meta file ini akan membawa semua warna yang ada di Microsoft Excel-nya. Ini saya paste di sini. Kemudian saya sesuaikan ukurannya dengan kotak. Jika ada yang memang kurang pas terpotong, ya ini seperti ini terpotong. Ini tinggal kita edit ya, ini kurang panjang, terpotong dia, garisnya terpotong, kita tarik seperti ini. Jadi intinya pembuatan kalender yang di CorelDRAW ini, jadwalnya ini mengambil dari format Excel yang sudah kita buat, tinggal copy paste. Kemudian ini juga boleh kita copy paste, kemudian kita susun di sini, paste spesial, ambil yang meta file. Nah, ini. Kemudian ini kita sesuaikan posisinya, besarannya juga kita sesuaikan. Ini buang ya, ini nggak pakai, ini nggak pakai. Beberapa saya ungroup dulu, ini bagian ini nggak pakai semua. Nah, ini sudah tinggal kita susun, sesuaikan jarak-jaraknya. Dan inilah tinggal kita copy ya, copy ke sebelah, sini sebanyak 3 ya, 2, 3. Kalau misalnya besarannya kurang pas, kita blok semua lagi, kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Kemudian bagian dalamnya tentu kita akan ganti, kita sesuaikan besarannya, ditebalin, dikasih warna putih atau kuning biar nampak, atau dikasih line juga supaya lebih nampak lensnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bisa copy ke sini. Jadi fleksibel mengatur di CorelDRAW ini sangat fleksibel, di mana kita bisa mengatur besar kecilnya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini sudah jadi. Kalaupun ini sudah kita set semua, demikian seterusnya sampai ini jadi semua ya, jadi semua kita copy. Intinya tinggal merubah nanti jadwal-jadwal ini sesuai dengan kalender ini, jadwal kalender ya, sesuai dengan event-event dan pelaksanaan kegiatan PBM-nya yang terjadi di setiap bulan. Dan yang terakhir, kalau ini sudah kita gandakan, ini terakhir 1 ya, ini untuk bulan Juninya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan ini ya, keterangan ini. Ini juga bisa kita copy, kemudian kita masukkan ke sini dengan edit paste juga, meta file, dan ini kita bisa bawa ke sini, kita atur besarannya. Nah, paling kita hanya menghilangkan ini ya, menghilangkan bentuk yang dibawa dari file Excel-nya. Dan langkah terakhir, kita memasukkan background ini. Background ini boleh apa saja, cuman memang sengaja saya ingin gambar backgroundnya agak norak, sehingga kita bisa atur seperti ini. Kemudian kita kirim ke belakang, send to back. Nah, ini supaya agak nampak pudar ya, seperti contoh ya, pudar begini, kita turunkan transparansinya menjadi lebih rendah, pilih transparent, pilih none-nya menjadi uniform, kemudian kita atur semakin kecil ya angkanya, semakin besar angka transparannya. Nah, seperti itu. Oke, sudah jadi kalendernya ya, tinggal kita sesuaikan lagi bagi yang belum. Jadi ini cara pembuatan kalender pendidikan yang biasanya setiap tahun diedarkan ke satuan pendidikan dalam rangka membantu ya para guru, para peserta didik untuk melihat agenda-agenda kegiatan PBM. Demikian, semoga ini menjadi inspirasi dan menjadi motivasi bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.